Pemirsa masih bersama saya dalam talk show eksklusif Jambi TV. Dan kembali hadir bersama narasumber Kombes Pol Kristiantori SIK yang sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Ya, Pak Kris ya. Kita memasuki segmen 2 kali ini. baik, Mbak. Bagaimana Bapak pandangan Bapak terkait illegal drilling yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi? Oh ya, pandangan saya ya. Pertama, saya mulai dulu ya, sebelum saya masuk terhadap pandangan saya melihat bahwa Provinsi Jambi ini merupakan karunia anugerah yang terindah yang diberikan Tuhan kepada Provinsi Jambi, sehingga di Provinsi Jambi ini sangat berlimpah sumber daya alam yang ada di sini, baik yang ada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Bahkan kita juga punya lautan. Nah, kita punya sumber daya alam yang cukup besar, ya. Seperti di permukaan bumi ada kita punya hutan yang bisa memproduksikan kayu, kemudian kita punya perkebunan, kemudian di bawah permukaan bumi atau permukaan tanah kita punya sumber-sumber galian tambang seperti batu bara, kemudian ada minyak, ada gas, ada emas. Ini merupakan sumber daya alam yang sangat-sangat potensial sekali untuk mendukung kehidupan dan pembangunan di Provinsi Jambi, karena ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup baik gitu. Nah, disinilah pandangan saya terkait sumber daya alam yang cukup berlimpah. Ini anugerah Tuhan di bumi sepucuk Jambi 9 lurah ini, yang kita kelola, kita manfaatkan. Apabila itu bisa dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, maka saya yakin ini kesejahteraan masyarakat Jambi ini akan tercapai dan luar biasa, akan kaya, makmur, aman, tentram, ya, dengan sumber daya yang dikelola ini. Nah, terkait masalah illegal drilling inilah yang menjadi persoalan ketika saya menjabat di Polda Jambi sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus. Saya melihat bahwa illegal drilling yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi ini sudah merupakan suatu kejahatan yang sudah kronis, ya, dan sudah sangat terorganisir, terjadi sudah berpuluh-puluh tahun. Iya. Ya, dan sampai sekarang terjadi terus. Dan ini saya melihat kejadian ini terjadi karena ada faktor-faktor, ada penyebabnya. Dan hal ini sulit untuk dihindari. Faktor yang seperti apa, Pak, sehingga terjadinya melatar belakangi illegal drilling ini? Ya, tentu kalau kita mau bilang faktor yang menyebabnya, yaitu faktor ekonomi, ya. Tentang pertumbuhan ekonomi ya, Pak? Iya, itu faktor ekonomi sangat berperan dalam hal ini, sehingga terjadilah kegiatan aktivitas penyalahgunaan illegal drilling ini dilakukan secara ilegal untuk mendapat pendapatan atau untuk memperoleh ekonomi akibat daripada aktivitas kegiatan ini. Nah, disitulah saya melihat pandangan bahwa sehingga karena adanya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kegiatan ini, sehingga itu berlanjut terus sampai dengan sekarang ini. Itu udah dari turun temurun. Dan ini yang menjadi tantangan bagi saya ketika saya menjabat waktu itu. Bagaimana istilahnya upaya-upaya, strategi dan pola penanggulangan sehingga illegal drilling yang terjadi di Provinsi Jambi ini bisa ditanggulangi, diatasi, paling tidak diminimalisir, dikurangin. Sebenarnya bagaimana operasi pelaku itu sehingga terjadinya illegal drilling?
Nah, ini kan sangat mudah, sangat simpel, Mbak. Iya. Ini ibarat begini, saya beberapa kali di forum-forum rapat, baik di kementerian maupun lembaga sampai di Jakarta. Waktu itu saya rapat dengan sampai dengan Menteri SDM waktu itu, di hadapan pejabat-pejabat tinggi kementerian. Saya sampaikan bahwa memang ini bisa terjadi karena apa? Karena itu tadi, memperoleh minyak yang dari permukaan tanah ini sangat mudah. Ibarat kita menggali tanah kedalaman 1 meter, entah itu untuk membuat pondasi, Betul. entah itu membuat kolam, atau itu untuk membuat kebun dan sebagainya, tiba-tiba muncul adanya kandungan minyak. Iya. Nah, Dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat. ini kan sangat ya? mudah, karena ada kandungan minyak yang muncul, akhirnya, loh ini ada potensi ada ekonomi yang ada di sini, Iya. dikelola, diambil, kemudian dijual, maka kan mendapatkan keuntungan, mendapatkan apa namanya itu tadi, faktor Iya. ekonomi Tapi kan tadi. masyarakat melakukan hal tersebut karena kebutuhan perut mereka. Nah, justru disitulah ya yang saya tadi sampaikan bahwa ini karena faktor ekonomi yang sangat mendukung. Nah, di sini kita susah juga ketika saya menjabat itu menanggulangi hal ini, karena di satu sisi memang ironisnya Iya. ya ada aturan undang-undang yang mengatur tentang kegiatan ini yang dikatakan pengeboran secara ilegal ya. Ya. Di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 ya, tentang minyak dan gas bumi. Betul. Nah, ironisnya kegiatan ini terjadi di atas tanah milik masyarakat itu sendiri. Iya. Saya punya tanah, masyarakat punya tanah. Kemudian tiba-tiba saya gali selokan, gali kolam, mau gali pondasi. Buat sumurnya. Ini mau ya. buat sumur, tiba-tiba ada minyak di depan saya, di tanah milik saya ini. Lahan Nah, ketika kita sendiri. saya mau mengambil minyak itu, saya terbentur karena ada aturan hukum yang melarang bahwa itu tidak boleh diambil sembarangan, karena ada pasal-pasal yang mengatur hal mengatur tersebut. dengan ancaman pidana. Lah terus ketika minyak ini keluar, mau diapakan? Nah, akhirnya ya itu tadi, ketika ada minyak itulah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ya udah kalau kayak gitu saya ambil, saya jual. Iya. Nah, Untuk gitu. memperbaiki Untuk ekonomi ya. untuk menghidupi kehidupan saya, untuk menghidupi biaya hidup saya, Iya. sehingga keberlangsungan hidup saya bisa berjalan terus. Betul. Dan akhirnya itu berjalan. Jadi memang apa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi yang tadi saya bilang bahwa provinsi ini dikaruniai, dianugerahi dengan sumber daya alam yang kaya, ini mudah sekali diperoleh minyak ini. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Nah, kegiatan-kegiatan aktivitas pengeboran minyak ini secara merakyat ya. Iya. Tetapi karena itu melanggar undang-undang, jadi dikatakan Iya. kegiatan illegal drilling, Betul. Mbak. Aktor utama di sini yang menjadi korban adalah masyarakat sebenarnya. Saya sependapat, saya setuju. Iya. Jadi boleh saya sampaikan, sebenarnya dari data kami itu ketika saya menjabat, setiap tahun itu hampir 200 orang kami tangkap, kami proses hukum, dan kami teruskan ke teman-teman kejaksaan untuk tindak lanjuti ke peradilan hukum dan mereka menjalani hukuman. Itu sebenarnya sangat bertentangan, ironis sekali dengan hati nurani saya, Mbak. Jujur Sebenarnya ya. Sebenarnya Jujur ya, sangat saya bertentangan, berat ya. sebenarnya, Mbak. Ya. Karena yang mengalami korban ini sebenarnya masyarakat yang kelas bawah, kelas yang betul-betul mereka ini butuh makan, butuh biaya hidup untuk keberlangsungan hidup mereka. Kadang-kala sedih, di mana mereka ini hanya untuk melangsungkan kehidupan mereka, menyambung kehidupan mereka, membiayai hidup mereka, mereka harus berbandingkan lumpur. Iya. Saya kalau lihat itu, kalau kami tangkap itu, waduh, kadang-kala mandi lumpur, Mbak, mereka hitam, ya, penuh mandi lumpur, kita tangkap. Kadang-kala kita nggak tega, Mbak. Tapi kadang-kala mau bagaimana lagi, ironisnya mereka berbuat itu untuk apa?
untuk bertahan, untuk hidup karena faktor ekonomi tadi, Mbak. Dan juga penegak hukum menangkap mereka atas dasar undang-undang tersebut. Itu ya kan? dia tadi, Mbak. Nah, saya sebetulnya ingin bertanya nih Pak, emangnya undang-undang tersebut akan ada perubahan jika memang penegak hukum atau negara meringankan untuk masyarakat? Nah, ini yang menjadi motivasi saya dari awal ketika saya menjabat jadi Dirkrimsus, saya melihat bahwa permasalahan ini tidak akan pernah berakhir, akan terus dan terus. Betul. Selama tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur ya supaya kegiatan ini dilegalkan. Nah, tentu ini berbicara masalah aturan yang mengatur tentang atau undang-undang yang mengatur tentang ini ya. Itu perlu memang harus dipikirkan oleh pemerintah, oleh negara. Oleh karena itu, ketika saya dalam beberapa kali forum, rapat dan diskusi, yang tadi saya sampaikan sampai dengan ke tingkat kementerian, kami mencoba, baik secara lisan maupun tertulis itu untuk mengusulkan adanya perubahan atau revisi undang-undang yang mengatur tentang masalah kegiatan minyak dan gas bumi ini. Dan itulah salah satu yang menjadi judul daripada nastrap yang saya buat ketika saya mengikuti pendidikan Sespimti di Lembang, Bandung, yang tadi Mbak udah sampaikan dengan judul itu strategi optimalisasi penanggulangan illegal drilling dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat. Ya. Guna mendukung pembangunan nasional. Betul. Nah, dari situ memang saya kasih poin ada meningkatkan perekonomian rakyat. Artinya saya mencoba bahwa ada upaya keberpihakan terhadap keberpihakan masyarakat. Kepada masyarakat dalam hal ini. Iya. Sebetulnya seperti ini Pak, jika memang ini bisa dilegalkan, akan ada dampak dari drilling tersebut. Oh, sangat banyak Mbak dampaknya. Ya. Jika ini memang ada bisa aturan dilegalkan. Dan ketentuan yang dilegalkan kan, dampaknya sangat banyak Mbak. Yang pertama dampaknya terhadap, tentu terhadap masyarakat itu sendiri, terhadap ekonomi masyarakat, ya. Masyarakat bisa melakukan kegiatan aktivitas secara legal, ya, secara resmi, tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi rasa seperti dikejar-kejar aparat penegak hukum, karena mereka udah resmi. Kemudian tentu akan mendapatkan pendapatan ekonomi bagi mereka. Kemudian akan tumbuh sektor-sektor ekonomi lainnya di sekitar lokasi tambang, ada usaha, jualan dan sebagainya. Ya. Kemudian ekonomi lainnya mereka akan mendukung instansi pemerintah atau lembaga yang terkait ini, dalam hal ini mungkin dari Kementerian SDM, SKK Migas. Dengan mereka melakukan pengelolaan itu, mereka ikut serta membantu. Dari penghasilan minyak yang mereka dapat, mereka jual, kemudian ditampung oleh pemerintah, dalam hal ini dari SKK Migas, untuk bisa kemudian dikelola lagi dan bisa dijual kembali. Kemudian faktor lainnya yang jelas, lingkungan akan terselamatkan. Yang tadinya kegiatan ini secara ilegal sembunyi-sembunyi, kehancuran dan kerusakan lingkungan, coba Mbak lihat sendiri ya. Nah, bayangkan ya, lingkungan yang rusak akibat aktivitas kegiatan ilegal ini akan menghancurkan ekosistem yang ada di atasnya. Dan perlu Mbak ketahui ya, dari literatur informasi yang saya dapat, untuk merubah, memperbaiki lingkungan yang rusak ini butuh ratusan tahun dan biaya yang tidak sedikit, Mbak. Nah, artinya kalau ini dikelola dengan aturan hukum yang benar, masyarakat diberikan pemahaman, edukasi, pengajaran oleh instansi terkait bagaimana mengelola penambangan ini secara benar, maka tentu akan mengurangi dan akan tidak terjadi lagi kegiatan yang ilegal dan kegiatan yang
merusak lingkungan. Dan memang ini ya. bisa didampingi oleh pihak-pihak yang sesuai ahlinya ya Pak ya? Nah itu, ketika regulasi itu dibuat atau direvisi, Iya. tentu akan ada klausal-klausal, pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur menjelaskan tentang bagaimana peran daripada instansi terkait, apakah itu SKK Migas, Iya. untuk mendampingi masyarakat, memberikan edukasi kepada mereka bagaimana cara pengolahan pengeboran minyak yang benar, ya. Dan satu hal lagi, Mbak, Iya. Apa itu? ya, dampak daripada pengolahan limbah, pengolahan illegal drilling yang benar ini, Iya. yang dipandu atau didampingi oleh instansi terkait, ini akan mengurangi jatuhnya korban lagi, Mbak. Coba Mbak bayangkan ini, saya dapat informasi terakhir ini, dalam tahun 2025 ini aja, Iya. dari malam tahun baru, kemudian tahun baru, dan sampai minggu kemarin, itu udah berapa kali, Mbak, kejadian adanya ledakan atau kebakaran. Karena tidak ada pendampingan Nah, dari itu ahli tadi, tersebut, Mbak. ya kan? Apa yang terjadi, Mbak? Muncul korban, bahkan korban jiwa. Iya. Masyarakat, lagi-lagi masyarakat yang menjadi korban, Mbak. Dan Nah, tiap karena tahun tidak terus, tadi ya? itu, tidak ada pendampingan bagaimana mengelola yang benar. Masyarakat melakukan dengan kucing-kucingan, takut-takutan, kemudian mereka sifatnya pengeboran tradisional, Ya. tidak sesuai mekanisme prosedurnya. Akhirnya masalah safety, keamanan, pengeboran yang benar itu tidak dipatuhi, meledak, terbakar. Jatuhlah korban. Sudah berapa banyak korban yang Tiap mati tahun pasti terbakar? selalu ada ya. Setiap tahun. Paling tidak ada korban ya luka bakar. Dan beberapa waktu yang lalu kan ada sampai beberapa yang meninggal dunia, mati terpanggang. Ya. Iya. Bukan aja di wilayah Sumatera, wilayah Jambi, Provinsi Jambi Sumatera aja. Selatan Selatan pun juga banyak, ya. itu banyak kasus itu. Dan ini sangat ya prihatin bagi kita. Apakah ini mau dibiarkan terus-menerus, Mbak? Atau tidak ya, ini Atau sebagai tidak. pilihan ya. Iya. Nah, Ternyata undang-undang itu bisa kita revisi. Bisa, Kalau sangat memang, bisa sekali. Ada rekomendasi dari kalau memang ini ada ya, keinginan, keinginan. ada kemauan dari pemerintah dan negara, bisa, bekerja Mbak. sama dengan baik ya. Itu bisa. Dengan Kementerian Nah, SDM, KLHK, Iya. dan DPR yang mungkin Iya. memiliki kewenangan yang lebih. Itu untuk salah mengatur, satu ya. yang menjadi rekomendasi daripada penulisan nastrap saya, Mbak, yang saya buat. Ya. Tentu nastrap yang saya buat itu Penelitian yang Bapak ya, teliti penelitian saat yang ini saya ya? buat, saya penelitian kan di Jambi. Iya. Kemudian dari hasil penelitian saya tuangkan dalam nastrap itu, di situ kesimpulan dan rekomendasinya. Salah satu itu poin yang sangat penting sekali, yaitu adanya rumusan rancangan peraturan pemerintah dan juga revisi terkait masalah Undang-undang. Permen SDM Oh. nomor 1 tahun 2008 Ya. terkait masalah pengolahan sumur-sumur tua ini, Ya. sumur-sumur bekas Belanda. Bukan hanya di sumur-sumur tua ini, tetapi juga kita upayakan, usulan saya, rekomendasi saya itu supaya juga kepada sumur-sumur rakyat. Betul. Jadi bisa direvisi. Jadi ini akhirnya jadi bisa legal. Bermanfaat, Nah, ya. itu bermanfaat. Mudah-mudahan itu bisa berproses, Mbak. Saya waktu itu ketika rapat dengan Menteri SDM dan pejabat tinggi di lingkungan kementerian, itu memang mereka punya wacana ke sana, Mbak. Tahun lalu itu. Tahun 2023 kalau nggak salah. Berarti sudah pernah dibicarakan? Sudah. Dan sudah berapa kali ketika kami melaksanakan Audiensi, rapat diskusi dalam forum-forum rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, dengan teman-teman dari SKK Migas, itu terus yang selalu saya dorong, supaya ini perlu ada perhatian dari pemerintah pusat. Karena khususnya kita di Jambi ya, Mbak ya. Betul. Kalau di daerah yang seperti kita pernah mengalami hal ini di daerah Jawa, di daerah Cepu, itu sudah ada. Kemudian di Sumatera Selatan pun itu sudah ada. Iya. Ya, itu mungkin kita tahu semua ada yang namanya BUMD atau koperasi, kalau nggak salah itu Petromuba. Ya.
Itu tentang apa, Pak? Nah, itu wadah ya, wadah untuk mengatur dan mengelola, mengkoordinir kegiatan minyak-minyak yang tadinya illegal drilling ini, itu nanti dikelola oleh koperasi ini, BUMD ini, yang namanya Petromuba. Nah, di Palembang, Sumatera Selatan itu dilakukan dan itu ada. Kenapa di Jambi tidak ada? Tetapi info terakhir kemarin, informasinya ini sedang dalam proses ke arah sana. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, Mbak. Kalau ini bisa terrealisasi dalam waktu segera, saya yakin bahwa ini akan membantu. Akan dituntaskan segera ya? Iya, ini tapi akan membantu. Jika memang undang-undang tersebut tidak bisa direvisi dan rekomendasi tersebut juga belum disampaikan, nah apa langkah dari tantangan terbesar penegak hukum untuk menuntaskan illegal drilling ini? Bagi saya tentu kami sangat berharap sekali bahwa pemerintah negara harus melihat hal ini untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sampai di mana aktivitas ini akan berhenti, aparat penegak hukum selalu dikedepankan. Tapi pertanyaannya, apakah selesai? Sampai sekarang tidak selesai, masih terjadi dan terjadi di situ. Dan ini memang sulit ya, sulit sekali untuk kalau kita mau berbicara masalah menanggulangi hal ini, karena ini sudah complicated, ini sudah kronis. Ya, belum berbicara lagi faktor-faktor apa yang menjadi kendala ini ya terhadap kegiatan sehingga aktivitas ini bisa berlangsung berjalan sampai sekarang. Saya bisa jawab itu faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan hambatan itu, saya bisa jawab. Jadi memang tentu kita berharap, kami berharap, dan bahkan waktu itu dengan pimpinan kami Bapak Kapolda selalu mendorong kami supaya coba dibuat baik secara analisa tertulis, kirim ke kementerian supaya terutama yang paling menjadi key point-nya ini, titik krusialnya itu, yaitu revisi tadi, Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 tadi, yang tadinya cuma pengolahan di sumur-sumur tua, supaya direvisi agar masuk juga pengolahan terhadap sumur-sumur rakyat tadi. Betul. Itu. Tinggal nanti kalau itu sudah oke, sudah bisa, bahwa nanti baru terbentuklah wadah-wadah, entah itu BUMD, koperasi, ya, yang bisa mewadahi kegiatan aktivitas ini. Sebelum memang permen ini direvisi atau disetujui, Pak, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberantas aktivitas illegal drilling ini, yang mungkin ini agak terbilang sulit ya, karena udah beberapa tahun ini masih sering kali terjadi. Ya memang saya harus akui ketika saya menjabat itu memang ada faktor-faktor yang menjadi kendala berat bagi kami ya terhadap upaya untuk menanggulangi aktivitas illegal drilling ini. Karena saya rasa sebelum saya pun itu mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena sampai saat ini pun ini belum bisa teratasi, Mbak. Sampai saya keluar menjabat direktur, diganti yang pejabat yang baru, masih terjadi juga kegiatan ini masif, kemudian kebakaran di mana-mana, sumur-sumur itu meledak, kemudian jatuh korban, gudang-gudang penampungan juga terbakar, jatuh korban, ya. Dan kendala yang ada beberapa kendala yang menyebabkan bahwa aktivitas ini masih terjadi, yaitu memang yang pertama dari analisa dan evaluasi saya itu terkait masalah jumlah personil kita. Kita tahu bahwa terkait masalah ini yang dikedepankan untuk penanggulangi ini karena adanya aturan yang mengatur kita selaku aparat penegak hukum menjalankan perintah undang-undang, ya tentu butuh personil, Mbak. Nah, kita keterbatasan dengan personil. Ya, anggota kami
anggota di waktu saya menjabat di Reskrim itu terbatas sekali jumlahnya. Hanya sekitar 40 orang yang bertugas di Subdit Tipiter yang menangani kasus masalah illegal drilling ini. Bagaimana mau menjangkau luasnya area pengeboran minyak ilegal ini? Dari data yang kami dapat itu bisa ratusan titik, bahkan sudah ditutup, sudah dimusnahkan sampai ribuan titik. Tapi saat ini masih tetap ada 300 sampai 400 titik itu. Berarti langkah apapun. Nah, personil terbatas, Mbak. Kemudian kemampuan juga terbatas. Belum lagi faktor yang kendala lainnya, regulasi yang mengatur ini. Regulasi mengatur ini masih lemah juga, sehingga masih terkadang ada ketika kita proses hukum berbenturan dengan mencocokkan pasalnya. Ini kadangkala modus-modus daripada pelaku ini dia pandai, sehingga dia cari kelemahan bahwa ini nggak bisa kena pasal ini. Jadi kadangkala itulah regulasi yang kemudian masalah sarana prasarana, ya. Kita butuh memang sarana prasarana yang modern untuk bisa mendukung pengungkapan penanggulangan ini. Kemudian, nah ini lokasinya, Mbak. Lokasinya kan kita tahu di tengah-tengah hutan, jauh dari jangkauan kita, mau ke sana saja tuh sulit, butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari pun bisa. Medannya sulit, butuh kendaraan yang khusus. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kala sulit sampai ke sana. Belum nyampe ke sana udah bocor, udah bubar, hilang. Kemudian ada juga pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat ini yang kurang, Mbak. Untuk sadar bahwa akibat dari illegal drilling ini sebenarnya menimbulkan bahaya, bahaya kerusakan lingkungan, bahaya korban. Bahkan bisa gempa bumi ya Pak katanya ya? Tidak menutup kemungkinan, Mbak. Kemudian ini juga ada faktor yang sangat-sangat penting dan berperan sehingga ini bisa beraktivitas. Ya ini kita harus jujur aja, Mbak ya. Saya harus jujur katakan ini keterlibatan oknum. Ya, semua tahu bahwa dalam kegiatan aktivitas illegal drilling ini banyak oknum yang terlibat, maupun oknum itu dari Polri, TNI, dari elemen masyarakat, oknum Polri ini untuk menutupi kasus illegal drilling ini sehingga masyarakat mendapatkan hanya 1%. Ya sebenarnya kan kita prihatin, kita kasihan sebenarnya. Kalau Mbak bilang tadi bahwa masyarakat hanya mendapat 1%, sebenarnya masyarakat itu mendapat posisi yang sangat rendah sekali. Mereka bekerja dengan risiko yang sangat tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Sementara pendapatan yang mereka dapat ini tidak seberapa, Mbak. Hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk bertahan untuk makan. Sementara yang menikmatinya yaitu cukong-cukong oknum-oknum tadi, Mbak, yang penyandang dana, yang menyiapkan sarana prasarana untuk aktivitas pengeboran itu, yang menyiapkan kendaraan untuk ngangkut, yang melakukan refinery pemurnian, yang menjual. Justru mereka ini yang mengeruk keuntungan yang sangat besar. Jadi mereka ini sebenarnya, dan masyarakat yang tadi, faktor yang terakhir yang saya mau sampaikan itu faktor kesulitan, kurangnya lapangan pekerjaan dan faktor ekonomi. Sehingga akhirnya masyarakat melakukan hal ini. Karena apa? Butuh makan. Kalau tidak makan, bagaimana bisa berlangsungan hidup? Dengan punya anak ini. istri. Bayangin, Mbak. Akhirnya kasihan mereka yang melakukan pekerjaan yang sangat kasar ini, yang penuh resiko ini, hanya diberikan gaji yang sangat terbatas. Yang menikmati 90%-nya mereka ya? Cukong-cukong ini pemodal dan makin kaya mereka. Banyak contoh kasus di sini. Yang tertangkap masyarakat. Nah, yang tertangkap masyarakat. Lahan-lahan masyarakat. Lahan-lahan masyarakat.
Ya. Nah itu tadi. Dan khusus di Provinsi Jambi ini, Pak, saya baca memang illegal drilling di Provinsi Jambi ini terbilang tinggi ya, Pak ya. Ya. Dan bagaimana kolaborasi antara Polri dan pemerintah daerah terhadap menangani kasus illegal drilling ini? Jadi illegal drilling yang terjadi di Provinsi Jambi ini paling tertinggi di Indonesia. Wow. Saya sampaikan ini karena fakta ya. Ya. Dan kami beberapa kali karena pengungkapan paling banyak se-Indonesia kami mendapat penghargaan ya dari SKK Migas untuk pengungkapan kasus-kasus illegal drilling. Dari Mabes Polri pun mencatat hal ini. Polda Jambi paling banyak mengungkap kasus illegal drilling. Di daerah lain paling 1, 2, 3. Kami setahun itu hampir 100, sekitar waktu zaman saya itu tahun 2022 saya masih ingat itu 120 kasus dengan hampir 200 orang yang kami proses ya, terbanyak, sehingga ketika ada rapat forum kami yang selalu ditunjuk untuk memaparkan pengungkapan kasusnya. Itu perwakilan Sumatera. Yeah. Ini saya langsung ditunjuk, ya udah dari Polda Jambi, Dirkrimsusnya coba paparkan bagaimana strategi pengungkapan kasus sehingga cukup banyak gitu tuh. Nah, memang benar itu Mbak untuk pengungkapannya kasus seperti itu. Karena memang pemirsa di Provinsi Jambi ini terbilang tinggi dan sebetulnya memang tertinggi di Indonesia ya Pak ya? Iya, tertinggi di Indonesia. Ya. Mungkin dalam hal pengungkapan ya Mbak benar, ya, dalam ya. hal pengungkapan. Dalam hal pengungkapan. Tapi untuk aktivitasnya saya belum bisa jawab. Ya. Karena terkait masalah pengungkapan itu terkait niat daripada kita sendiri, daripada aparat sendiri mau mengungkap atau tidak. Betul. Ya, karena dari Aceh, Riau, Jambi, Palembang itu cukup banyak Mbak. Tapi sekarang tinggal keseriusan mau mengungkap atau tidak. Ya. Gitu. Sebenarnya pemirsa, drilling ini juga termasuk wisdom atau kearifan lokal ya Pak ya, yang harusnya dimanfaatkan oleh pribumi. Namun pemirsa, di segmen ini kita akan membahas lebih lanjut di segmen 3 tentang strategi optimalisasi penanggulangan illegal drilling bersama Bapak Kristiantori SIK. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam talk show eksklusif Jambi TV.